Kita ke informasi lainnya pemirsa, vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti terus menjadi sorotan. Sejumlah pihak bersuara mengkritisi putusan tersebut, bahkan Komisi Hukum DPR ini meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memanggil dan memeriksa ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pada pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus Gregorius Ronald Tanur tidak terbukti bersalah dalam perkara pidana penganiayaan hingga menewaskan kekasihnya sendiri, Dini Sera Afriyanti. Hakim yang diketuai Erin Tuahdamanik menilai Ronald berupaya menolong korban saat masa kritis dengan membawanya ke rumah sakit. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Usai putusan kontroversial tersebut, keluarga Dini pun terus mencari keadilan. Bahkan kuasa hukum keluarga korban melakukan langkah hukum terhadap majelis hakim. Yakni melakukan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim, yang kedua adalah Komisi Yudisial, dan yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami akan melakukan langkah hukum terhadap tiga hakim ini. Dan yang berikutnya kami juga meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan, dan seperti yang disampaikan oleh Kajari bahwasanya Kejaksaan hari ini tetap akan melakukan upaya hukum kasasi. Sejumlah pihak juga menyoroti vonis bebas Ronald Tanur, termasuk datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut bahwa putusan bebas kepada Ronald Tanur tidak masuk akal. Harus diperiksa karena dari public common sense ya, dari logika publik itu tidak masuk akal ya. Orang sudah terbukti meninggal dan ada hubungan dengan penyiksaan. Menurut para kesaksian dan menurut dakwaan jaksa, kok tiba-tiba bebas. Sementara Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memanggil dan memeriksa ketiga hakim PN Surabaya. Nah, terkait dengan majelis hakimnya, sosok-sosok pengadilnya, kami meminta kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan kepada Komisi Yudisial untuk memanggil dan memeriksa ketiga hakim ini. Harus dicek apakah mereka memimpin jalannya persidangan dengan baik atau justru melanggar prinsip-prinsip penegakan kebenaran dan keadilan. Komisi 3 DPR RI juga mendorong supaya Kejaksaan untuk segera mengajukan kasasi dengan memori kasasi yang berkualitas. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus bebasnya Ronald Tanur dari tuntut penjara karena telah membunuh pacarnya, kami sudah tersambung bersama dengan adik korban, ada Mbak Alfika Rahma. Selamat pagi, Mbak Alfika. Selamat pagi, Kak. Mbak Alfika, sejauh ini seperti apa proses yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga? Apakah juga sudah melakukan ataupun mengajukan kasasi? Dari pihak keluarga kemarin dari Komisi Yudisial karena sudah mendapatkan rekomendasi lanjut melapor ke Mahkamah Agung, lalu sekarang sedang menunggu proses di Bawas untuk melaporkan ketiga hakim tersebut untuk dan menunggu hasil di JPU untuk mengajukan kasasi tersebut. Oke, baik. Tapi sejauh ini apakah sudah ada informasi juga ke pihak keluarga mengenai proses selanjutnya ini akan diinformasikan kapan ke pihak keluarga? Mungkin secepatnya, Kak. Oke, baik. Karena keluarga terus terhubung dengan kuasa hukum. Baik. Kalau dari pihak keluarga sendiri, Mbak Alfika dan juga keluarga menanggapi adanya putusan begitu yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur, ini seperti apa menanggapinya, Mbak? Jelas ini tidak masuk akal ya, Kak, karena memang bukan saya saja, bahkan para pejabat pun lebih mengerti kenapa ini bisa
dibebaskan begitu saja dengan bebas murni. Sedangkan di situ ada beberapa pasal yang sudah jelas, tapi tidak ada yang digunakan sama sekali. Tapi kalau dari pihak keluarga sendiri, apakah juga pada saat putusan begitu pembacaan vonis sempat hadir di persidangan, menyaksikan langsung pembacaan vonis yang dibacakan kepada Ronald Tanur? Tidak Kak, karena almarhum ibu yang melapor ke Surabaya kan sudah meninggal. Jadi kami serahkan ke kuasa hukum untuk sidang tersebut. Jadi kami hanya dikabari via WhatsApp saja oleh kuasa hukum. Ya, Mbak Alvika, ini kalau tidak salah almarhum korban ini memiliki anak ya, kabarnya seperti apa Mbak saat ini? Betul, sekarang anaknya berusia 13 tahun dan sekarang di pondok pesantren. Siapa yang kemudian akan dikatakan mengurus begitu anak dari korban? Keluarga, tetap keluarga Kak, karena memang dari bayi anak almarhum sudah diurus oleh almarhum ibu saya beserta kakak-kakak saya semuanya. Jadi meskipun dia di pondok, kami keluarga tetap terus mengurus dari jauh. Maksudnya tetap kita gitu yang mengurus. Oke. Apakah anak dari almarhum, dari Mbak Dini ini juga sempat bertanya begitu mengenai keberadaan dari ibunya? Sempat, cuman kan Kak, meskipun dia nggak pernah ketemu tapi sering kontakkan gitu. Kadang dia suka WhatsAppan sendiri sama almarhum ibunya. Jadi udah ngerti lah gitu, udah ngerti kayak posisi ibunya di mana gitu. Tapi berarti dengan kondisi saat ini juga sudah mengetahui ya Mbak ya anak? Oke, baik. Langkah selanjutnya Mbak, ini apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga sambil menunggu proses yang tadi juga sudah disampaikan begitu? Kami masih berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk selanjutnya seperti apa. Tapi yang jelas kami akan terus berjuang untuk keadilan untuk keluarga saya, terutama untuk kakak saya. Begitupun ingin untuk melaporkan ketiga hakim tersebut. Oke. Gitu. Baik, tapi kalau dari pihak keluarga sendiri bersama dengan kuasa hukum, apakah juga sudah sempat melihat rekaman CCTV yang kemudian ini menjadi barang bukti dalam persidangan, Mbak Alvika? Mungkin beberapa Kak. Oke. Ada beberapa. Bagaimana respon keluarga dan juga tim kuasa hukum begitu melihat barang bukti CCTV yang nampaknya ini tidak digunakan begitu atau diabaikan dalam persidangan vonis Ronald Tanur kemarin? Itu yang membuat keluarga saya marah karena di situ sudah jelas di situ di CCTV tersebut hanya ada mobil terdakwa serta korban. Jadi saya berpikir kenapa hal apa yang membuat hakim tersebut tidak yakin. Jadi keluarga cukup betul-betul sangat sedih, janggal. Makanya kami terus berjuang untuk keadilan ini, Kak. Kalau Mbak Alvika dan juga keluarga, apakah juga sempat mengetahui ataupun melihat hasil otopsi dari almarhumah? Sudah. Bagaimana Mbak hasil otopsinya sejauh ini? Hasil otopsinya di situ menjelaskan seperti patah dan sebagainya, terutama di bagian hati, terus pendarahan, lebam-lebam seperti itu. Lalu yang lebih tepatnya ada luka di kepala dengan benda tumpul. Oke, apakah juga di hasil otopsi ini bisa disimpulkan juga Mbak, ada keterangan juga yang menjelaskan begitu lukanya ini akibat apa begitu? Luka tersebut ya kan dikarenakan benda tumpul dan kan di situ dijelaskan ada bukti seperti botol yang keras, terus seperti yang disebutkan dilindas lah kayak gitu. Baik, oke, baik Ji. Kalau dari pihak keluarga ini juga sempat melihat BAP, Mbak Alvika?
Sempat, Kak. Oke. Apa isinya, Mbak? Saya lupa ingat juga, Kak, soalnya waktu itu yang mengurus BAP juga kan sepupu saya dan almarhum ibu. Karena itu lumayan kejadiannya sudah 8 atau 9 bulan yang lalu. Oke, baik. Tapi kalau dari pihak keluarga sendiri, apakah juga sebelum kejadian ini sempat mendengar cerita mengenai Ronald Tanur dari almarhumah? Tidak, Kak, tidak, bahkan namanya pun saya tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu. Saya cuma tahu beliau ini adalah pacar almarhum, sudah seperti itu. Oke, baik. Tentunya kami doakan proses hukum yang dijalani oleh pihak keluarga ini bisa didapatkan secara adil-adilnya. Terima kasih banyak Mbak Alvika atas waktunya. Salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Selamat pagi. Pagi.